Selamat pagi anak-anak kami. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur di mana hari ini kita kembali bersama-sama untuk belajar. Nah, anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesehatan hingga pagi hari ini kembali kami belajar bersama-sama untuk memuji Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan mulai pembelajaran kami. Kami mohon urapan Roh Kudus memimpin kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Oke, minggu lalu kita telah membahas tentang kejayaan dan runtuhnya dan keruntuhan Israel. Ya, minggu lalu kita telah membahas kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel. Ya, yaitu di mana bangsa Israel mengalami kejayaan di zaman kerajaan Daud dan Salomo. Dan setelah mereka meninggal, maka digantilah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga pada saat itulah Raja Israel atau bangsa Israel mengalami kehancuran karena mereka tidak taat kepada Allah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Nah, anak-anak nanti bisa juga lihat di buku cetak dari halaman 48 sampai halaman 53 ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan peran Elizabeth dan Maria di dalam karya keselamatan Allah. Kedua, siswa dapat menyebutkan jawaban Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Ketiga, menyebutkan sikap-sikap keteladanan Elizabeth dan Maria bagi manusia zaman sekarang. Yang keempat, menjelaskan sikap iman sebagai sikap yang diperlukan demi terlaksananya rencana Tuhan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi atau pembahasan materi, mari terlebih dahulu kita akan membaca satu cerita yang sangat menarik ya, mengenai kisah sebatang bambu. Sebatang bambu yang indah tumbuh di halaman rumah seorang petani. Batang bambu ini tumbuh tinggi menjulang di antara batang-batang bambu lainnya. Suatu hari datanglah sang petani yang mempunyai pohon bambu itu. Dia berkata kepada batang bambu, "Wahai bambu, maukah engkau kupakai untuk menjadi pipa saluran air yang sangat berguna untuk mengairi sawahku?" Batang bambu menjawabnya, "Oh, tentu aku mau bila dapat berguna bagi engkau, Tuan. Tapi ceritakan apa yang akan kau lakukan untuk membuatku menjadi pipa saluran air itu." Sang petani menjawab, "Pertama, aku akan menebangmu untuk memisahkan engkau dari rumpunmu yang indah itu. Lalu aku akan membuang cabang-cabangmu yang dapat melukai orang yang memegangmu. Setelah itu aku akan membelah-belah engkau sesuai dengan keperluanku. Terakhir aku akan membuang sekat-sekat yang ada di dalam batangmu, supaya air dapat mengalir dengan lancar. Apabila aku sudah selesai dengan pekerjaanku, engkau akan menjadi pipa yang akan mengalirkan air untuk mengairi sawahku, sehingga padi yang kutanam dapat tumbuh dengan subur." Mendengar hal ini, batang bambu lama terdiam. Kemudian dia berkata kepada petani, "Tuan, tentu aku akan merasa sangat sakit ketika engkau menebangku. Juga pasti akan sakit ketika engkau membuang cabang-cabangku. Bahkan lebih sakit lagi ketika engkau membelah-belah batangku yang indah ini. Dan pasti tak tertahankan ketika engkau mengorek-ngorek bagian dalam tubuhku untuk membuang sekat-sekat penghalang itu. Apakah aku akan kuat melalui semua proses itu, Tuhan?" Petani menjawab batang bambu itu, "Wahai bambu, engkau pasti kuat melalui semua itu.
karena aku memilihmu justru karena engkau yang paling kuat dari semua batang pada rumput ini. Jadi tenanglah. Akhirnya batang bambu itu menyerah, baiklah Tuhan. Aku ingin sekali berguna bagimu. Ini aku, tebanglah aku, perbuatlah sesuai dengan yang kau kehendaki. Setelah petani selesai dengan pekerjaannya, batang bambu indah yang dulu hanya menjadi penghias halaman rumah petani, kini telah berubah menjadi pipa saluran air yang mengairi sawahnya, sehingga padi dapat tumbuh dengan subur dan berbuah banyak. Nah anak-anak, kita akan melihat dari cerita yang sangat luar biasa, menarik, dan juga bisa dikatakan cerita yang sedih, ya, yaitu di mana bambu yang dipakai oleh petani untuk keperluan untuk mengairi sawahnya. Nah, kita melihat yang pertama adalah petani menebang, memotong, membelah, dan menempatkan bambu tersebut sebagai saluran air untuk mengairi sawah. Nah, kemudian meskipun berat dan menyakitkan, bambu taat kepada rencana dan rancangan petani. Yang ketiga, karena jasa dan pengorbanannya, sawah yang kurang subur dapat menghasilkan tanaman serta buah yang melimpah. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita melihat bagaimana bambu memiliki ketaatan kepada tuannya atau kepada petani, ya, kepada petani. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dia hanya menyerah, ya, dia hanya taat. Nah, itulah yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai ketaatan Maria atau mengenai ketaatan Elizabeth di dalam rencana Tuhan. Kita akan melihat, anak-anak bisa nanti baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 5-25 dan ayat 26-38. Anak-anak bisa baca di dalam Alkitab, ya. Kalian baca di situ, dan kemudian juga ada di dalam buku cetak, yaitu di halaman 50 dan juga di halaman 51. Nah, kita melihat di sini bahwa di dalam Lukas tadi kita telah melihat bagaimana Elizabeth dan Zakaria adalah merupakan keluarga yang taat akan Allah dan mereka merindukan seorang anak. Nah, anak-anak, ternyata Elizabeth awalnya dia tidak memiliki anak, ya. Suaminya adalah Zakaria. Ternyata mereka tidak memiliki anak. Tetapi karena doa, karena ketaatannya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan seorang anak, yaitu Allah menjawab doa mereka dengan berjanji istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi namanya itu Yohanes. Nah, Maria atau Elizabeth dan Zakaria, Allah menjawab doa mereka, yaitu dengan memberikan anak dan akan diberi nama yaitu Yohanes. Kemudian yang ketiga adalah secara usia dan fisik, Elizabeth tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun Allah membuktikan atas perkenanannya pada Elizabeth. Nah, anak-anakku, kita melihat di sini bahwa ketika Allah berjanji kepada Elizabeth, usia Elizabeth dan usia Zakaria sudah tua, ya. Secara manusia mereka tidak mungkin lagi memiliki anak, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, ketika kita taat, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan melakukan juga apa yang tidak mungkin bagi kita. Ya, Elizabeth adalah merupakan contoh bagi kita, di mana dia hanya taat dan taat. Dia berdoa dan berdoa terus kepada Tuhan, meminta, menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Elizabeth. Dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, ya. Dia tidak pernah bosan walaupun Tuhan tidak menjawab doa mereka, tetap mereka setia untuk berdoa kepada Tuhan. Kemudian di dalam Lukas pasal 1 ayat 26-28 yaitu berbicara mengenai Maria, yaitu Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan.
Ya, apa kabar sukacitanya? Yaitu di mana di mana Maria akan melahirkan seorang anak, yaitu aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, Maria tidak menolak ya ketika malaikat Tuhan memberikan kabar sukacita kepada Maria. Ya, Maria hanya taat dengan kata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Nah, yang kemudian Maria menunjukkan sikap iman, ketaatan dan kerendahan hatinya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kerendahan hati, sikap iman yang dilakukan oleh Elizabeth maupun Maria adalah merupakan contoh bagi kita. Ya, anak-anak, ketika kalian dalam keadaan masalah, ketika kalian dalam banyak tugas, ya, seakan-akan tidak bisa dikerjakan, ingat, kita pasti bisa. Ada Tuhan yang selalu menolong. Ya, Elizabeth saja Tuhan bisa jawab doanya. Demikian pula dengan kita, Tuhan juga bisa menjawab doa kita. Ya, mari kita belajar dari sikap Elizabeth. Mari kita belajar dari sikap Maria yang tidak pernah menolak perintah Tuhan. Mereka tidak pernah berkata tidak dengan apa yang Tuhan katakan. Mereka selalu berkata iya, ya, kami akan melakukan. Artinya mereka memiliki hati yang taat, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita juga sebagai anak Tuhan wajib memiliki hati yang taat. Ya, kita belajar dari mereka. Nah, anak-anak, demikian untuk penjelasan materi hari ini. Kiranya dari apa yang Pak Yesus jelaskan, Bapak berharap kalian dapat mengerti dan dapat memahami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah belajar mengenai ketaatan Elizabeth dan Maria untuk menanggapi rencana-Mu bagi mereka. Kami juga sebagai anak-anak Tuhan, kami mau belajar untuk taat kepada Engkau. Mampukan kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Engkau dan memiliki kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, terima kasih untuk penjelasan materi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari berikutnya.